Jadi kalau kembali ke persoalan netizen yang kemarin itu cukup mungkin bagi saya bukan heboh ya, artinya mengkritisi kenapa sih Stadion Marsudi itu pakai tiket-tiket segala kan gitu ya. Iya, iya. Di Om Deden saya jelaskan bahwa setiap OPD ada 17 OPD lah kalau nggak salah di Kabupaten Kuningan itu yang punya kewajiban untuk dapat sumbangsi ke pendapatan hasil daerah. Termasuk dinas kami juga dikenakan hitungan 1,2 miliar di tahun 2024 itu harus memenuhi PAD dari sektor keolahragaan. Uang 5.000 itu saya pikir bagi orang yang menyadari bahwa pertama uang itu juga untuk pendapatan daerah. Digunakan untuk apa? Kan kalau ada pemasukan, kami juga bisa meminta kepada pemerintah dibalikin lagi untuk pemeliharaan begitu. Beri kesempatan, nanti komentarnya lihat 2 bulan ke depan lah ya. Setelah berlaku tiketing ada nggak perubahan? Boleh orang mengkritik saya secara kepala dinas kalau nanti tidak ada perubahan. Yang harus diselesaikan oleh saya itu kan di situ ada kantor KONI. Coba kalau Om Deden masukkan kantor KONI itu sudah seperti apa, WC juga kelihatan sudah seperti apa. KONI itu ketuanya Pak Edo kan ya Pak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kuningan Mas Channel. Kita kembali ke podcast Kuningan Mas. Sekarang kita akan bahas isu yang sangat menarik nih, pemirsa, yang kemarin tentang Stadion Masudi Wisnu Saputra yang banyak Pak komen-komen netizen itu yang ternyata banyak yang miringnya nih Pak terhadap kebijakan tersebut. Jadi kita langsung minta tanggapannya nih dengan menghadirkan Bapak Dr. Elon Carlan, beliau Kepala Dinas Porapar ya Pak ya? Ya. Kepala Disporapar Kabupaten Kuningan yang kebetulan melaksanakan kebijakan tersebut. Wilujeng Wong ini, Pak Elon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Kadis langsung aja Pak Kadis. Kemarin di IG nih Pak, netizen banyak komentar miring terhadap kebijakan ini Pak. Katanya terlalu komersil sih gitu kan, sampai dipungut 5.000, itu kan fasilitas umum katanya kan, seperti itu Pak. Bisa dijelaskan secara komprehensif ya Pak ya? Ya, ya terima kasih lah. Jadi saya berkesempatan ke sekian kalinya untuk bisa podcast di Kuningan Mas Channel. Ini adalah kesempatan yang baik bagi saya untuk mensosialisasikan beberapa program yang menjadi kebijakan pemerintah Kabupaten Kuningan di sektor ke pemuda, olahraga, dan kepariwisataan gitu. Jadi kalau kembali ke persoalan netizen yang kemarin itu cukup mungkin bagi saya bukan heboh ya, artinya mengkritisi kenapa sih Stadion Marsudi itu pakai tiket-tiket segala kan gitu ya. Iya, iya. Di Om Deden saya jelaskan bahwa setiap OPD ada 17 OPD lah kalau nggak salah di Kabupaten Kuningan itu yang punya kewajiban untuk dapat sumbangsi ke pendapatan hasil daerah. Termasuk dinas kami juga dikenakan hitungan 1,2 miliar di tahun 2024 itu harus memenuhi PAD dari sektor keolahragaan ya. 1,2 miliar ya. Kalau tahun sebelumnya sama Pak? Sebelumnya cuma 700 juta. Di tahun 2023 itu 700 juta. Tahun sekarang dinaikkan. Berarti target Pak Kadis kan baru yang ngejabat di Sporapar ya Pak ya. Berarti targetnya memang
ditaikan ya Pak ya? Ya, itu yang menjadi tugas berat kami di Porapar itu sekarang harus bagaimana, dari mana kami harus memenuhi 1,2 itu. Maka kami harus menjelaskan bahwa yang diperbolehkan dari sektor kami untuk dipungut restribusi ya itu berdasarkan Perda 1 2024 itu terkait pajak dan distribusi, bahwa yang diperbolehkan oleh kami dicari pendapatannya yaitu Open Space Gallery, kemudian Gorewangga dan Stadion Masud Wisnu Saputra. Oh, 3 itu ya? 3. Memang betul Stadion Masud Wisnu Saputra itu baru diserahkan pengelolaan kepada kami itu tahun 2024 ini, hanya sebelumnya kan tidak di kami. Dulu kami hanya mengelola OSG dan Gor Ewangga. Oh, wajar kalau ditaikan jadi 1,2 berarti. Ya, begitu kan ditambah Stadion Masud Wisnu Saputra. Nah, sudah barang tentu kami menyadari sesuatu yang baru di Kuningan itu kan mesti ribut, karena kan orang Kuningan itu lebih senang ramai duluan ketimbang tahu duluan kan begitu. Iya. Itu punten kalau saya memberikan sebuah pernyataan bahwa ini sebagai pembelajaran kepada kita semua, bahwa mari kita mulai cerdas, mulai memahami dengan utuh sebuah dinamisasi aturan, dinamisasi kewenangan begitu ya. Kami dengan membuka pengumuman terbuka itu artinya kami juga ingin menghindari tuduhan pungli. Bayangkan kalau kami tiba-tiba memberlakukan tiket tanpa ada pengumuman kan begitu. Itu kebayang kan begitu. Dengan dibuka pengumuman aja begitu kencengnya mengkritisi kami tanpa bertanya dulu misalnya kenapa sih ini, apa dasarnya, padahal di situ kan udah dicantumkan dasar kan begitu. Dasar hukumnya ya, ada, dasar hukumnya ada, perda kan begitu. Tiket itu juga kami korporasi ke Bapenda itu sebagai bentuk tiket legal. Ya, karena besarannya juga kami konsultasikan ke Bapenda. Ya, wajar di OSG juga kan 5.000. Ya, kalau tiket masuk ke OSG itu juga 5.000 kan begitu. Bahkan kami pakai diskresi bagi atlet yang berlatih itu kan tidak dipungut. Mereka berlatih tiap hari karena merasa kami juga harus memperhatikan kualitas atlet berlatih tiap hari ya tidak. Yang dipungut itu kan hanya orang yang umum lah begitu. Oh, yang di stadion itu yang umum saja, atlet enggak ya? Enggak, kita enggak pungut lah begitu. Jadi kita juga memilah dan memilih bahwa ketika ada pemberlakuan ada juga diskresi kepada atlet-atlet kita yang sedang melakukan latihan tiap hari katakanlah begitu. Kemudian pertanyaan orang kenapa sih ini mesti sekali lagi kan ada perda itu yang memang menjadi pijakan kami melaksanakan soal itu gitu. Jadi 1,2 pembebanan, katakanlah dibilang sawahnya mana? Ini sawahnya ya 3 inilah yang kami bisa olah, OSG, Gorewangga, dan stadion kan begitu. Nah, kemudian ada orang yang mengeluhkan, sudah ada tiket masuk, ada parkir. Kita kan harus menyampaikan bahwa di luar stadion itu, kawasan itu bukan lagi ke kami. Ya, kawasan Pandapa itu ada yang mengelola lagi. Oh, bukan di Semora ya? Bukan gitu. Kemudian di Pandapa kan anak sekolah aja dikenakan parkir kan begitu. Ya, jadi artinya kalau misalnya udahlah masuk ke stadionnya bayar, di luarnya urusan ditagih lagi parkir, itu bukan urusan lagi kan. Mungkin dinas lain yang mengelola Pandapa juga punya kewajiban memenuhi PAD mungkin kan gitu dengan segala peraturan yang dimilikinya. Jadi jangan dihubung-hubungkan bahwa di luar parkir mahal kemudian ke stadion mahal lagi, itu berbeda konteks kan begitu. Ya, uang 5.000 itu saya pikir bagi orang yang menyadari bahwa pertama uang itu juga untuk pendapatan daerah. Digunakan untuk apa? Kan kalau ada pemasukan,
kami juga bisa meminta kepada pemerintah dibalikin lagi untuk pemeliharaan begitu, Om Deden, kan begitu ya. Bayangkan mengelola stadion itu bukan biaya yang murah-murah, ya. Rumputnya, kebersihannya, kemudian kerusakan-kerusakannya, kemudian yang bekerja membersihkan rumput, memotong rumput, itu kan bukan tenaga pemerintah. Yang mana ada sekarang orang yang memakai seragam mau menjadi tukang potong rumput, kan begitu. Maka kami harus mengambil tenaga freelance dan dibayar, kan begitu. Dibayar, walaupun mungkin kami juga diperbolehkan untuk mengejarsamakan dengan pihak lain yang bisa lebih menjanjikan ke PAD misalnya. Tapi kan kami belum melakukan ke sana. Ya, jadi mohon dipahami bahwa ketika itu dilakukan pasti ada yang memayungi ketentuannya. Kemudian pahami bahwa kami juga memelihara stadion itu juga harus dengan biaya mahal gitu. Maka di Perda 1 2024 itu kan ada sewa sarana olahraga itu hitungannya hari. Ya, kalau bedakan antara retribusi dengan sewa itu kan berbeda. Ya, retribusi itu kan terkait dengan tiket. Ya, orang masuk di dalamnya mungkin hanya sekedar jogging atau ngambil foto atau apa. Tapi kalau orang nyewa misalnya untuk kegiatan berlatih atau sekolah sparring, bola, sparring ya, atau untuk apa itu kita dikenakan 2,5 juta. Ya, 2,5 juta per apa artinya ya sekali pakai itu. Sekali pakai misalnya Om Deden punya klub bola, ya mau sparring partner gitu, menggunakan stadion kita gunakan 2,5 juta. Tetapi yang berlatih beda lagi, saya belum saklek gitu. Yang berlatih itu karena keberatan untuk membayar 2,5 juta, maka kami berlakukan jam, ya berlakukan jam lah gitu, mau berapa jam gitu. Jadi artinya walaupun memang belum mengimbang dengan pemeliharaan, ya orang yang kadang-kadang menyewa untuk sparring partner kan kadang-kadang meninggalkan apa yang harus kita perbaiki, apa kan mana cukup lah uang 2,5 juta dengan kerusakan yang terjadi misalnya apa gitu. Tapi kan kita nggak seperti itu hitungannya. Yang penting kalau sewa kan emang sudah berjalan ya sejak lama juga ya Pak ya. Kalau sewa dulu saya nggak tahu ya gitu ya. Dulu yang penting kan zaman saya masuk di tahun 2024 ini, pertama adalah bekalnya Perda 1 2024. Kemudian juga memperbaiki tata kelola sebelumnya. Dulu kan kalau nggak salah ya digunakan oleh klub bola tertentu kan begitu. Tapi hari ini bahwa siapapun yang mau menggunakan stadion silakan, asal memang ketentuannya dipenuhi. Ya kalau mau sewa-sewa, kalau mau kontrak-kontrak kan begitu. Jadi silakan aja siapa aja yang mau menggunakan. Yang penting jadwalnya diatur kan begitu. Jadi tidak dimonopoli oleh satu klub bola. Nah, kembali ke yang 5.000 itu Pak. Berarti angka 5.000 itu tertuang ya Pak ya di perdanya. Jadi kalau untuk retribusi itu kan tidak diatur dengan angka 5.000, tidak diatur dengan angka ya tidak ya hanya yang dibunyikan bahwa sewa sarana olahraga itu 2,5 juta kan begitulah. Oh ya. Itu yang diatur. Ya, yang diatur. Kemudian untuk tiketing ini kita konsul dengan Bapenda begitu. Kelayakan lah begitulah. Kelayakan misalnya berapa? Karena kita di OSG udah lama 5.000 ya. Ya sudahlah, kita stadion juga berlaku 5.000 kan gitu. 5.000. Kemana kan uang itu kan pertanyaannya begituan. Karena di korporasi pasti kan kita dihitung berapa tiket yang keluar tiap minggu, kali 1 bulan dapat berapa. Kalau misalnya tiketnya keluar 100 lembar berarti kan 500.000. Nggak mungkin uang itu
disimbangkan oleh kami kan begitu. Pasti kan uang itu harus masuk ke pendapatan daerah kan begitu. Sudah berarti kan sebelum mengeluarkan angka 5.000 itu berarti kan sudah melakukan riset nih Pak. Berarti per hari memang kunjungan berapa orang Pak yang ke stadion? Sebetulnya yang ramai itu Sabtu Minggu. Sabtu Minggu itu kami melakukan kajian. Pertama petugas kami itu kewalahan dengan kebersihan. Ya karena orang masuk dibilang ramai ya ramai, ya gitu. Dibilang berjubel juga berjubel. Macam-macam orang ya ke stadion di Sabtu Minggu itu. Nah, kemudian tingkat kerawanan juga tinggi. Ya ada orang yang hilang HP, ada orang yang kehilangan apa gitu. Ya maka atas dasar kajian itu ya kami konsullah ke Bapenda kalau misalnya untuk kita penyediaan CCTV, kemudian penyediaan loker menaruh barang bawaan, loker kan gitu kan gitu. Kemudian memastikan siapa yang masuk. Ya kita pakai tiketing aja sesuai dengan ketentuan ya. Ya akhirnya kajian lama ya mulai kita berlakukan. Ya kalau hari-hari biasa kan memang ya tidak begitu banyak kan begitu, dan tidak juga menyedot tenaga petugas kita kan begitu. Nah kalau sekarang kan sudah tanggal 10 nih Pak, 10 ya, tanggal 10 nih Pak, pemberlakuan tanggal 1. Sudah ada rekap nggak Pak, kunjungan sampai 10 hari ini berapa orang gitu kan Pak? Saya belum nanti kan biasa dilakukan itu akhir bulan ya. Akhir bulan nanti, akhir Juni baru akan kita laporkan 1 bulan Juni ini ada berapa kunjungan dan dapat berapa duit. Itu tinggal dicocokkan aja nanti dengan Bapenda kalau memang tidak yakin terhadap petugas kami kan begitu. Karena kan ingat, korporasi tiket itu sebagai bentuk kontrol dari Bapenda ketika kami melakukan tiketing di stadion begitu, Om Deden gitu. Ya, enggak, maksudnya kan ketika dalam sebulan itu hasilnya tidak signifikan gitu kan Pak, udah aja kenapa gratiskan aja sekalian, maksudnya kan gitu Pak. Jadi mungkin kalau logika kan begitu ya, tapi kan kalau kunci membangun kesadaran itu tidak begitu ya. Mungkin hari ini pendapatannya baru di angka 5 juta misalnya per bulan kan begitu. Ya, tapi 5 juta itu juga berharga. Berharga. Yang paling berharganya apa? Menumbuhkan kesadaran memiliki. Ya, kalau rumus misalnya buat apa sih uang 5 juta begitu? Ya sekarang misalnya kita tidak punya dana untuk pemeliharaan yang memadai. Orang yang menggunakan juga seenaknya karena tidak punya aturan main. Kemudian juga kehilangan angkanya cukup tinggi. Bagaimana kita meminimalisir itu? Ya itu tadi mungkin logika ngapain gitu. Tapi kalau kunci kita pertama adalah penegakan aturan. Kedua bahwa yang besar itu rumusnya pasti harus dimulai yang kecil. Itu prinsip. Ya. Ya kan gini Pak, tingkat ekonomi warga itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Ada yang cok istilah nama 100.000 cetek gitu kan Pak. Ada juga orang yang 2.000 ge gitunya Gus gugulunu kan gitu Pak. 2.000 ge gitu, angot iya 5.000. Hanya sekedar untuk jalan-jalan, healing gitu kan Pak. Katanya di Jalan Siliwangi ada anjuran untuk dibiasakan berjalan gitu kan Pak, biar sehat. Tapi ini tempat untuk sehatnya malah ditarif kan gitu Pak, maksudnya. Ada netizen yang bilang seperti ya itu boleh netizen ngomong, tetapi netizen lakukan riset lah. Nongkrong aja Sabtu Minggu di stadion, tanya orang yang datang ke stadion itu kelas apa? Ya, saya pastikan 90% itu menengah ke atas. Menengah ke atas lah. Gak mungkin orang yang
hanya sekedar ngelamun, nggak punya duit datang ke stadion tuh nggak mungkin. Saya pastikan lah. Jadi lakukan riset. Kami juga kan punya data. Orang yang ke stadion HP-nya mewah-mewah, masa sih nggak punya duit kan begitu? Ya, orang yang di stadion itu ya orang yang happy-happy lah. Ada yang berpacaran sambil jogging kan gitu ya. Iya. Ada orang yang berfoto-foto sambil cengenges-cengenges ngegak-gak gitulah gitu. Nah masalahnya kan kalau per orang 5.000, kalau banyakan mah jadinya kan besar Pak. Ya, 2 orang. ya justru itu kan yang ditarget kita makin besar ya supaya banyakan kan gitu. Pendapatan itu kan karena yang dikejar 1,2 dari mana kalau tidak banyakan ya. Jadi kalau kami punya kewajiban memenuhi setoran 1,2 dan kemudian juga dari mana kita memenuhinya ya dari tiketing yang tempat-tempat yang diperbolehkan di tiketing kan begitu. Berarti dari sewa itu tidak menutupi ya Pak ya untuk misal untuk membayar yang pemeliharaan seperti itu. Sekarang begini ya, biaya gaji, kemudian biaya solar, biaya apa namanya segala macam lah untuk ngurus stadion aja lah gitu. Itu nggak akan cukup di angka 20 juta per bulan. Oh per bulan 20? Ya, kami ngurus rumput, sepelekan rumput kan begitu. Kalau rumput itu mati, yang akan dihujat siapa? Dinas kami kan begitu. Tapi ketika yang menginjak-injak ini apa? Kami kan tidak bisa menghujat kan begitu. Ya pahami aja untuk memelihara rumput itu juga berdarah-darah kan begitu. Pantesan WC-nya juga kata netizen Mbak, ya gitulah kumuh seperti itu. Ya itu makanya kan salah satunya beri kesempatan nanti komentarnya lihat 2 bulan ke depan lah ya setelah berlaku tiketing ada nggak perubahan. Boleh orang mengkritik saya secara kepala dinas kalau nanti tidak ada perubahan. Saya orang yang cukup terbuka dan cukup untuk mempertanggungjawabkan ketika memang apa namanya orang sudah merasa menyumbangkan sesuatu tapi di situ tidak ada yang berubah kan begitu. Jadi saya beri waktu dan boleh nanti berkomentar lagi 2-3 bulan ke depan lah begitu. Berarti ada rencana apa nih Pak? Ketika 5.000 sudah berjalan, perbaikan fasilitasnya akan seperti apa? Pertama yang harus diselesaikan oleh saya itu kan di situ ada kantor KONI. Coba kalau Om Deden masukkan kantor KONI itu sudah seperti apa, WC juga kelihatan sudah seperti apa. KONI itu ketuanya Pak Edo kan ya Pak ya? Ya terlepas ketuanya, misalnya yang penting ada di kawasan kami kan begitu. Berarti kan itu tugas kami. Kemudian cat lingkungan stadion juga seperti apa kan begitu. Pintunya juga udah pada rusak ya. Maka mungkin inilah yang akan jadi tolak ukur masyarakat 2 bulan 3 bulan ke depan, dilihat WC-nya masih kayak sekarang enggak. Catnya masih kayak sekarang enggak, pintu-pintunya masih kayak sekarang, paling tidak itu dulu lah gitu. Berarti cat, WC ya Pak ya? WC. Terus ada juga yang bilang tempat joggingnya juga itu mah kenteng di pepesan cenah gitu kan? Ya itu tadi kan gitu, orang berpikir ngurus tempat jogging itu memang murah. Itu kalau diperbaiki dengan sintetis aja itu butuh uang 12 miliar Om Deden. Pemda kita dari mana punya uang 12 miliar kan begitu. Tapi kalau masyarakat pengguna udah menyadari bahwa dari kita untuk kita, ya mungkin ada kesadaran. 5.000 maletik lah gitu, karena tempat jogging juga harus ya orang mungkin kunaon sih kan sekali lagi kondisi keuangan kita lagi tidak apa namanya memadai untuk itu kan begitu. Kalau Pemdanya memadai, saya akan mengusulkan kepada pemerintah daerah semua fasilitas itu nggak usah diduitkan, pakai untuk masyarakat, karena kan siklusnya juga balan gitu antara uang yang kami miliki untuk pemeliharaan, kerusakan misalnya gitu, keindahan, uangnya ada, ya masyarakat mau berapa ribu orang masuk pun kan nggak mangga lah begitu. Tapi kan hari ini kondisinya tidak seperti itu. Iya.
terkadang kan ada orang juga yang berpikir seperti ini, Pak. Selaku warga kita tuh kan kita tahulah UMR Kuningan berapa gitu kan ya Pak ya. Sementara di satu sisi kita juga bayar pajak STNK, bayar pajak PBB, segala macam lah gitu kan. Yang kalau dikumpulkan dikalikan 1 juta penduduk, itu kan mereka berpikir ini angkanya akan besar nih. Ini akan mencukupi untuk membangun jalan, memelihara stadion dan lain sebagainya gitu kan, seperti yang termasuk fasilitas umum gitu kan. Tapi kok kenapa setelah warga membayar pajak dipungut lagi retribusi? Jadi meskipun angka 5.000, mereka kan akan berpikir seperti itu, Pak. Ya, jadi ini yang memang perlu pemahaman bersama bahwa kalau bicara soal pajak itu kan ada ketentuan. Ini pajak yang menjadi kewenangannya provinsi, ini pajak yang menjadi kewenangannya pusat, kan begitu. Jadi ketika masyarakat Kabupaten Kuningan membayar pajak kendaraan, itu kan uangnya tidak masuk ke PAD secara langsung, masuk ke provinsi. Ada ketentuan nanti bagi hasil. Ya kalau terkumpul uang 1 miliar dari masyarakat Kuningan bayar pajak kendaraan, kan tidak otomatis 1 miliar menjadi haknya Pemda Kuningan, kan begitu. Ya itu kan ada aturan main. Ini yang memang harus orang paham utuh lah begitu. Mudah-mudahan dengan kenapa sih harus ada restribusi stadion, ini pintu untuk mengedukasi masyarakat begitu. Ya, bahwa yang memang langsung masuk kepada kas daerahnya pemerintah kabupaten, yang kecil-kecil ini pada Om Deden kan begitu. Ya pajak kendaraan, itu kan kewenangannya pemerintah provinsi kan begitu. Iya. Yang tidak otomatis masuk ke uang pemerintah Kabupaten Kuningan kan. Masyarakat membayar kendaraannya cukup, masa sih nggak cukup untuk membangun Kuningan, masih nggak cukup. Ya kalau memang itu menjadi hak kita, cukup terbantu kan begitu. Tapi kan tidak begitu. Ya artinya APBD kita sangat terbatas ya Pak ya. Betul. Apalagi ditambah refocusing 70% ya Pak atau ya Pak? Betul. Ya terkecuali setda ya Pak. Nggak tahu lah kalau itu kan. Tapi terkadang yang saya amati nih Pak, ketika pejabat pemerintah bilang bahwa kita lagi defisit, kita lagi gagal bayar, tunda bayar. Tapi satu sisi saya melihat juga ada sebuah kegiatan keluar kota gitu kan Pak. Ada penataan kantor seperti itu yang saya pikir itu urgensinya masih sekunder gitu kan ya Pak ya. Nah terus ada juga yang kunjungan keluar kota gitu kan Pak. Ya saya tidak tidak berikan respon terhadap itu. Yang jelas kalau di dinas kami itu boleh dicek lah. Ada nggak misalnya kegiatan keluar kota yang hanya sekedar menambur-amburkan uang yang terbatas. Kemudian juga kalau menata kantor uangnya kita juga dari mana. Jadi itu boleh dicek bahwa insya Allah di Porapar itu akan merasakan betul kesulitan anggaran itu. Jadi kami akan memilih-memilah. Jadi kalaupun ada keluar kota ya prinsip kami sebagai kepala dinas itu mengajarkan bahwa hadiri yang kira-kira menjadi jembatan anggaran. Itu artinya kalau saya mengeluarkan katakanlah biaya 100.000, esok lusanya harus menjadi rejeki pemerintah daerah ini sekian kan begitu. Kayak program kemarin Pak, Ciremai Pes atau? Ya, Ciremai Pes boleh dicek, semuanya kita pakai sponsor. Jabal Ultra Trairan itu kan mutlak 100% itu biaya pemerintah provinsi. Berarti kemudian sponsor swasta juga yang berjajar itu juga. Jadi artinya bahwa ketika menyelenggarakan event bahwa kami itu
75%-nya adalah menggunakan anggaran sponsor. Jadi tidak lagi hanya sekedar memakai uang APBD untuk kegiatan itu kemudian tanpa hasil. Jadi kami memberanikan event-event besar itu juga kan semuanya kemitraan, kolaborasi gitu. Dengan benefit yang bagus ya Pak ya? Ya artinya kalau misalnya Pemda Kuningan keluarkan uang 500 juta, kalau datangnya 5 miliar, itu tinggal dihitung aja logika matematik kan gitu. Berarti memang hasil Ciremai Fest kemarin mampu mengundang banyak orang luar ya Pak ya, untuk mengedarkan uangnya di Kuningan. Itu Om Deden boleh ceknya ke semua hotel yang di Kuningan. Pertanggal 7, 8, 9 Juni itu posisinya seperti apa. Itu dari situ aja berangkatnya. Ya, kalau memang ternyata jawaban para pengusaha hotel ini betul, semuanya penuh dari tamu-tamu luar Kuningan karena ada kegiatan Ciremai Fest lah begitu. Itu tinggal simpulkan aja gitu. Terus Pak kembali ke tadi Pak, ada stadion, ada Gor Ewangga, ada OSG juga ya Pak ya? Ya. Nah, ada juga yang mengeluh nih Pak, kita mau event futsal di Gor Ewangga tapi berapa belas hari gitu kan, hitungan per hari segini, sehingga dalam belasan hari itu mengeluarkan uang yang cukup besar nih Pak. Kan mereka akhirnya nggak jadi Pak. Artinya gini, target 1,2 tidak akan tercapai ketika orang malah tidak jadi gitu kan, seperti itu Pak. Jadi kan begini Om Den, perlu diketahui semua orang yang kadang-kadang berdalih untuk kegiatan futsal itu inginnya gratis. Padahal kegiatan futsal mereka juga berbayar kan gitu. Jadi artinya ya saya harus mulai saklek. Ya kalau memang tidak mau nyewa ya udah nggak usah pakai lah begitu. Nggak usah pakai. Meskipun target 1,2 jadi jauh tercapainya. Ya sebetulnya saya pikir upaya kita apapun kemudian pengen pakai GOR untuk penyelenggaraan kegiatan futsal berbayar tapi kegiatannya gratis kan gitu. Ya nggak bisa juga kan begitu. Nggak bisa. Jadi kalau mereka menyelenggarakan sebuah event kan harus berhitung. Sarana punya siapa yang harus dipakai. Jadi kalau sarananya ini juga harus berbayar kemudian mereka mengut bayaran ingin gratis ya tidak elok juga kan begitu. Ya nggak apa-apa ya misalnya kemahalan nggak jadi, mau cari tempat kemana cari aja tempat di tempat futsal per jam berapa tinggal gitu aja kan gitu. Iya. Ya, sekarang cross check aja oleh Om Deden bahwa GOR kita punya pemerintah ini paling murah mungkin. Paling murah. Ya, paling murah. Dibandingkan dengan tempat-tempat lain kan. Yang futsal masih di Kuningan maksudnya. Yang bukan hanya futsalnya, maksudnya GOR-nya lah gitu. GOR-nya. Mau dipakai apa kan gitu. Mau dipakai apa. Tempat lain itu kan wah sudah tinggi-tinggi kan gitu. Dengan kebijakan yang telah diterapkan ya Pak ya. Model stadion juga tetap 5.000, nanti lihat hasilnya 2 bulan ke depan, meskipun orang-orang banyak yang bilang mau sehat aja bayar gitu kan, seperti itu. Jadi pertama adalah karena kita ada regulasi ya yang menjadi pijakan, dan memang karena SKPD kami juga dikenakan kewajiban harus mencari pemasukan ke PAD kita ini 1,2 ya saya harus berdarah-darah melakukan itu kan begitu. Artinya bahwa tugas saya kan dua. Pertama memberikan penyadaran kepada pengguna, kemudian juga meningkatkan kualitas aset ini untuk bisa lebih baik kan begitu tugasnya. Karena dua hal ya di kita itu kan selalu dinilai bahwa tempatnya gini aja bayarnya sekian, gini aja sekian kan gitu. Belum parking, belum apa kan. Ya, gitu. Saya harus bertekad bahwa paling tidak harus bisa mengimbangi para pengusaha swasta kan begitu. Pengusaha swasta ya
menarik sekian, fasilitasnya diperhatikan. Ya saya juga tetap, karena ini adalah sama dengan berbisnis kan begitu. Ya pengguna itu kan penikmat. Ya jadi saya harus berupaya ya apapun lah, mau OSG, mau stadion, mau GOR. Jadi OSG, stadion, terus GOR Ewangga ya Pak ya, itu akan tetap dilaksanakan kebijakan tersebut ya Pak ya. Betul. Ya, barangkali ini Pak, untuk closingnya nih Pak, dalam podcast kali ini, karena memang gini Pak, dengan pembicaraan tadi, dengan bahasan tadi, itu kayaknya strategis juga untuk bakal calon bupati tuh mengkampanyekan itu. Jadi bahan kampanye, barang siapa yang mampu menggratiskan stadion, pilih saya kan gitu. Atau di Jalan Siliwangi gitu kan, barang siapa. Ya itu mah sah-sah sajalah. Jadi apa namanya, ya nanti kan setelah orang menjadi pemangku kebijakan kan baru akan mengetahui bahwa harus seperti apa melakukan pengelolaan sebuah aset yang pemeliharaannya berat tetapi digunakan oleh publik gitu kan. Itu kan akan tahu lah. Yang paling penting bagi saya, mari kita menjadi masyarakat pengguna yang cerdas ini yang begitu ya. Paham terhadap sebuah kondisi, paham terhadap sebuah regulasi, dan paham secara utuh apa yang sedang dirasakan oleh kita semua terhadap kondisi Kabupaten Kuningan hari ini. Itu sajalah. Oke, menawi cukup sekian nih Pak Kadis, hatur nuhun atas bincang-bincang kali ini. Barangkali gitu pemirsa, terima kasih nih atensinya atas podcast kali ini. Kita ucapkan terima kasih ke Pak Kadis, Pak Dr. Elon Carlan. Kita kembali di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.